hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami juga pergi dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh banyak ikan." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Kata Petrus, ketika mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, para murid Simon Petrus dan teman-temannya ini ya dikisahkan berada di pantai Danau Tiberias, atau sebenarnya juga di daerah Galilea, karena tempatnya sama sebenarnya. Dikisahkan mereka ada di sana. Dan kenapa ada di sana? Ya jelas, karena memang sebelum mengikuti Yesus mereka itu kampungnya di situ. Mereka itu tinggalnya di situ. Jadi setelah mengalami peristiwa yang mengguncangkan, mengikuti Yesus kurang lebih 3 tahun dalam pewartaan, lalu harus menyaksikan dari jauh Yesus yang wafat sengsara, lalu pun mengalami kebangkitan, mereka belum mengerti. Maka dalam suasana itu mereka itu pulang kampung ke daerahnya, ke Galilea, atau di sini disebut Tiberias. Seperti ini kayaknya umat juga udah pada pulang kampung kayaknya ya. Biasanya agak rame, nggak sesepi ini. Tapi enggak apa-apa. Para murid juga mengalami itu, pulang kampung ke Danau Tiberias dan kembali. Yang tadinya mengikuti Yesus, mewartakan, melihat mukjizat, mengalami kebangkitan rohani, dikuatkan selalu akan keselamatan Mesias, mereka kembali melakukan apa? Menjadi nelayan, menangkap ikan. Karena memang keahliannya.
Pekerjaan sehari-harinya demikian. Tetapi yang menarik saudari-saudara, oke, ini kisah penampakan Yesus kepada para murid. Tetapi yang menarik adalah ketika Petrus dan teman-temannya itu kembali tanpa mendapatkan ikan seekor pun, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh ikan. Kalau kita pakai logika nggak mungkin. Karena apa? Nelayan melaut itu malam, kembali itu pagi. Ini sarapan pagi-pagi, nggak mungkin. Pagi-pagi harus ke laut lagi, lalu menjala ikan. Secara ilmu alam ini nggak mungkin. Tetapi apa yang dilakukan Petrus dan teman-temannya? Mereka ke danau lagi, melaut lagi, menebarkan jala dan ikannya tambah banyak. Dari sini saya merenungkan saudari-saudara, kita pun seperti para murid yang apa? Melakukan kegiatan kita sehari-hari. Mungkin ada yang expert di bidang ini, ada yang ahli di bidang ini, ada yang memang pekerjaannya hal demikian, ada yang pekerjaannya yang lain lagi. Kita semua menjalani kehidupan sehari-hari seperti para murid. Mungkin kalau kita berandai-andai, mungkin Yesus juga nggak ngerti. Lebih ngerti kita kalau soal pekerjaan yang kita kuasai itu. Tetapi apa? Para murid menunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan yang mereka lakukan, mereka mendengarkan instruksi dari Tuhan Yesus. Mereka mendengarkan apa yang disampaikan Yesus. Tebarkan lagi jalamu di sebelah kanan, kamu akan dapat banyak. Saudari-saudara, nampaknya kita juga membutuhkan demikian. Membutuhkan apa? Instruksi dari Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya yang tadinya mengalami kekecewaan seperti para murid, yang tadinya mengalami kekosongan, kegagalan, bersama dengan Yesus di dalam arahannya itu ada sesuatu yang membuat kegembiraan, ada sesuatu yang membawa sukacita. Ikannya banyak ditangkap. Lebih dari itu, kira-kira permenungannya, kita setiap hari melaksanakan apa yang dipercayakan tanggung jawab kepada kita, tapi kita tetap butuh instruksi dari Tuhan juga. Kita tetap butuh petunjuk dari Yesus, sehingga yang kita lakukan itu juga menjadi benar, menjadi baik, membawa kasih, membuat orang lain sukacita. Semoga dalam keseharian kita tetap mau mendengarkan apa yang diinstruksikan, apa yang dituntun oleh Tuhan Yesus ini. Baik itu ketika kita berdoa, ketika kita pagi hari memulai kegiatan, ketika kita ke gereja, ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, ketika orang lain memberikan masukan, itu jangan-jangan juga tuntunan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita ingin sejenak bersyukur atas kehendak dan apa yang diucapkan oleh Yesus kepada kita masing-masing. Pada Ekaristi ini kita mau mendoakan doa-doa kita, ucapan syukur atas terkabulnya novena Hati Kudus Yesus. Mohon berkat rahmat penyertaan Tuhan atas keluarga pekerjaan Felicitas Cynthia. Mohon belas kasih Tuhan juga untuk kesembuhan Ibu Komang, pulih dari kesehatan. Mohon kedamaian abadi bagi Ibu Francisca Santi Harkrisnowo. Bapa yang Maha Kasih, Engkau senantiasa memberikan arahan, petunjuk, tanda-tanda kepada kami. Biarlah kami senantiasa menangkap tanda, menangkap kasih-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.